warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nur Agustin dengan NIM 2530 105017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep at-tadrisu al-musaghar atau micro teaching serta analisis marfuatil asma dan juga maf'ulatil asma. Bagian pertama yaitu konsep at-tadrisu al-musaghar atau micro teaching. Secara bahasa, kata at-tadris berasal dari kata darasa yudarisu yang berarti mengajar atau menyampaikan pelajaran. Adapun kata al-musaghar berarti yang diperkecil atau yang disederhanakan. Sehingga jika digabungkan, at-tadrisu al-musaghar berarti pengajaran yang diperkecil atau disederhanakan. Secara istilah, micro-teaching merupakan teknik pelatihan mengajar yang dilakukan dalam situasi terbatas, baik dari segi waktu, jumlah siswa, materi, maupun keterampilan mengajar yang dilatih. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada calon guru untuk berlatih satu keterampilan mengajar tertentu secara terfokus dan mendapatkan umpan balik langsung. Nah, dengan kata lain, micro-teaching adalah laboratorium bagi calon guru untuk mengasah kemampuan mengajarnya sebelum terjun ke kelas yang sesungguhnya. Kemudian ada murodat terkait at-tadris atau pengajaran. Nah, dalam bahasa Arab terdapat beberapa kosakata yang berkaitan dengan konsep pengajaran. Antara lain itu at-ta'lim artinya yaitu proses transfer ilmu dari guru kepada murid. Kemudian ada at-taqlin yaitu menuntun murid untuk menirukan. Biasanya digunakan dalam proses hafalan. Kemudian ada at-tafhim yaitu membuat murid paham melalui penjelasan. Kemudian ada al-bayan yaitu penjelasan yang terang dan jelas. Selanjutnya itu at-tabyin memperjelas hal-hal yang masih samar. Selanjutnya itu ada al-irsyad yaitu bimbingan dan pengarahan. Kemudian ada at-taujih yaitu mengarahkan siswa menuju tujuan belajar. Dan yang terakhir itu ada at-tadarus. Artinya itu belajar bersama secara interaktif. Nah, kosakata-kosakata ini penting untuk kita pahami agar kita dapat memilih istilah yang tepat sesuai konteks pembelajaran yang dimaksud. Bagian yang kedua yaitu marfuatil asma. Marfuatil asma adalah isim-isim atau kata benda yang dirofakkan dalam kalimat bahasa Arab. Tanda rofa dapat berupa domah, alif, wawu, atau huruf tertentu sesuai bentuk katanya. Kemudian isim-isim yang termasuk dalam kategori marfu itu ada 7, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, isim inna, dan tawabi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fa'il. Fa'il secara definisi adalah isim yang dirofakkan dan sebelumnya telah disebutkan fi'ilnya. Fa'il merupakan subjek pelaku dalam kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Selalu didahului fi'il atau kata kerja dan kedudukannya adalah marfu. Fa'il itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu isim zohir, yaitu kata benda nyata. Contohnya itu koma zaidun, artinya Zaid berdiri. Kemudian yang kedua itu ada isim domir, yaitu kata ganti yang terdiri dari 12 domir. Contohnya itu dorobtu, artinya itu saya memukul. Yang kedua yaitu ada naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dirofakkan dan tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ia berfungsi sebagai pengganti fa'il ketika fa'il dihapus atau disembunyikan. Kalimat yang mengandung naibul fa'il menggunakan fi'il mabni lil majhul atau kalimat pasif. Alasan fa'il dihapus antara lain yaitu pelakunya tidak diketahui, kemudian sudah jelas dari konteks, kemudian untuk menjaga kerahasiaan atau agar kalimat lebih ringkas. Nah, cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif yaitu fi'il madi. Huruf awal didomahkan dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Contohnya itu doroba menjadi duriba. Kemudian fi'il mudore. Huruf awal didomahkan dan huruf sebelum akhir difathahkan. Contohnya itu yadribu menjadi yudrobu. Contoh dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kata asyamu adalah naibul fa'il yang berstatus marfu.
Yang ketiga itu ada mubtada. Mubtada adalah isim yang dirofakkan dan terbebas dari amil-amil lafaz. Ia merupakan topik atau subjek dalam kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Dirofakkan oleh kedudukannya sendiri, bukan oleh fa'il, dan selalu berpasangan dengan khobar. Mubtada pada asalnya berupa isim ma'rifah yang dapat berubah isim berawalan alif lam, isim domir, isim alam atau nama, atau mudhof kepada makrifat. Kemudian ada khobar mubtada. Khobar adalah isim yang dirofakkan dan disandarkan kepada mubtada. Ia berfungsi sebagai predikat yang menyempurnakan makna mubtada. Bersama mubtada, khobar membentuk jumlah ismiyah. Khobar terbagi menjadi 5 jenis, yaitu mufrad, satu kata, jar majrur, dzaraf, jumlah fi'liyah, dan juga jumlah ismiyah. Kemudian yang kelima itu ada isim kana dan saudaranya. Kana dan saudaranya adalah fiil yang termasuk ke dalam jumlah ismiyah dan disebut amil nawasiyah. Fungsinya itu mubtada tetap marfu menjadi isim kana, sementara khobar berubah menjadi mansub menjadi khobar kana. Kana dan saudaranya ini tuh terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu beramal tanpa syarat, yaitu katanya itu ada kana, dola, bata, adha, asbaha, amsah, soro, dan juga laisa. Kemudian kelompok 2 itu beramal dengan syarat, harus didahului nafi. Contoh katanya itu mazala, mabariha, atau didahului ma, masdariyah, zorofiyah, atau madama. Kemudian yang keenam itu adalah khobar inna dan saudaranya. Inna dan saudaranya adalah amil nawasih yang masuk ke jumlah ismiyah dengan efek sebaliknya dari kana. Mubtada menjadi mansub atau disebut isim inna, sedangkan khobar tetap marfu disebut khobar inna. Inna dan saudaranya itu ada 6, yaitu inna artinya sesungguhnya, anna artinya bahwa, ka'anna artinya seolah-olah, lakinna artinya tetapi, laita artinya andaikan, dan juga la'alla artinya itu mudah-mudahan. Yang ketujuh itu ada tawabi, yaitu naat, atof, taukid, dan juga badal. Tawabi adalah isim-isim yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab. Ada 4 macam tawabi, yaitu yang pertama itu naat atau sifat. Isim yang mengikuti isim sebelumnya untuk menjelaskan sifatnya. Contohnya itu ja'a talibun mujtahidu, artinya datang murid yang rajin. Kemudian itu ada atof atau penyambung, yaitu isim yang mengikuti isim lain dengan perantara huruf atof, seperti wa, fa, thumma, dan juga au, dan yang lainnya. Kemudian itu ada taukid atau penguat, yaitu isim yang mengikuti kata sebelumnya untuk menegaskan dan menghilangkan keraguan, terbagi menjadi taukid lafzi atau mengulang kata dan taukid maknawi atau menggunakan kata. Nafsun, ainun, kulun, dan juga ajma'u. Kemudian ada badal atau pengganti, yaitu isim yang menggantikan kata sebelumnya. Ada 4 jenis, yaitu badal kul min kul, badal ba'du min kul, badal istimal, dan juga badal gholat. Nah, ada juga perbandingan keempat istilah marfuatil asma. Agar lebih mudah dipahami, berikut ini perbandingan keempat istilah utama yang semuanya itu berstatus marfu. Pertama itu ada fa'il, terdapat pada jumlah fi'liyah aktif, i'rabnya marfu, dan berfungsi sebagai pelaku setelah fi'il maklum. Kedua itu ada naibul fa'il, terdapat pada jumlah fi'liyah pasif, i'rabnya marfu, dan berfungsi sebagai pengganti pelaku setelah fi'il majhul. Yang ketiga itu ada mubtada, terdapat pada jumlah ismiyah, i'rabnya marfu, dan berfungsi sebagai topik atau subjek kalimat nominal. Keempat itu ada khobar, yaitu terdapat pada jumlah ismiyah, i'rabnya marfu, dan berfungsi sebagai predikat atau informasi tentang mubtada. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mahfudzatil asma. Mahfudzatil asma adalah isim-isim yang dijarkan dalam kalimat bahasa Arab. Mahfud sama artinya dengan majrur.
Maf'udatil asma atau isim majrur adalah kata benda yang berharokat kasroh karena pengaruh huruf jar atau harf al-jar atau idofah. Pemahaman kaidah ini tuh penting karena perubahan akhir kata menentukan fungsi dan maknanya dalam kalimat. Isim-isim yang masuk dalam kategori majrur itu ada 3. Yang pertama itu majrur karena huruf jar, majrur karena murakkab, idofi, atau mudhaf ilaih, dan juga majrur oleh tawabi. Tanda-tanda isim majrur itu ada 3. Yang pertama itu kasroh, yaitu bila isim itu mufrad, jamak taksir, atau jamak muannas salim. Kemudian tanda yang kedua itu fathah, bila isim itu ghairu munsharif atau tidak menerima tanwin dan tidak beralif lam. Kemudian tanda yang ketiga itu ya, yaitu bila isim mutsana, jamak mudzakkar salim, atau asmaul khamsah. Ada juga huruf-huruf jar dan maknanya. Huruf jar adalah huruf yang menjarkan isim setelahnya. Berikut daftar huruf jar beserta maknanya. Pertama itu min, artinya itu dari atau sebagian atau diantara. Kemudian yang kedua itu ila, artinya ke atau kepada. Kemudian yang ketiga itu adaan, artinya itu dari atau tentang. Kemudian yang keempat itu ada ala, artinya di atas. Kelima itu ada fi, artinya di dalam. Keenam itu bi, artinya dengan atau di. Ketujuh itu ka, artinya itu seperti. Kelapan li, artinya itu milik atau untuk. Kesembilan ruba, artinya itu banyak atau sedikit. Kemudian ke-10 itu ada wa atau ta, itu artinya sumpah. Kemudian 11 itu mud atau mundu, artinya itu sejak. Kemudian yang ke-12 itu ada khola, ada, dan juga hasya, artinya itu kecuali. Kemudian selanjutnya itu ada idofa. Idofa secara bahasa berasal dari kata adofa yudifu idofa, yang berarti menggabungkan, menyandarkan, atau melampirkan sesuatu kepada yang lain. Secara istilah, idofa adalah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Syarat-syarat idofa adalah mudhof tidak boleh bertanwin, nun dihapus jika mudhof berbentuk musanna dan jamak mudzakkar salim, alif dan lam dihapus pada mudhof, mudhof ilaih harus dalam keadaan majrur. Contoh idofa itu ada Kola mutilmidi, artinya itu pulpen murid. Kemudian contoh kedua itu babu masjidi, yaitu artinya pintu masjid. Kemudian yang ketiga itu ada kitabullah, artinya kitab Allah. Selanjutnya itu ada tabi'un lil majrur. Tabi'un lil majrur ini ada 4, yaitu naat atau taukid dan juga badal. Yang pertama itu ada naat. Sebelumnya kan sudah dijelaskan di marfuatil asma tentang naat. Kita langsung masuk saja ke pembagiannya atau macam-macamnya. Yang pertama itu naat hakiki, yaitu kata sifat dalam bahasa Arab yang langsung menjelaskan sifat dari kata sebelumnya atau man'ut secara langsung. Contohnya itu salam tu alal fatal laqilil muhadabi, yang artinya itu saya memberi salam kepada pemuda yang berakal dan sopan. Kemudian ada naat sababi, yaitu kata sifat atau naat dalam tata bahasa Arab yang mensifati isim atau kata benda setelahnya, yang mana isim tersebut memiliki hubungan dengan kata benda sebelumnya atau man'ut. Contohnya itu marortu birojulin karimatin ummuhu, artinya saya telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang mulia ibunya. Ada juga itu syarat-syarat naat. Wajib bagi naat atau sifat mengikuti man'utnya, kata yang disifati. Maka syaratnya yaitu sama dari sisi i'rabnya. Di dalam pembahasan isim yang dikhafatkan atau dijarkan, kata i'rab, maka i'rabnya yaitu majrur. Adapun dalam man'utnya majrur, dalam naatnya pun majrur. Kemudian syarat yang kedua yaitu sama jenisnya, muzakkar atau mu'annas. Ketika man'utnya itu berbentuk muzakkar, maka naatnya juga muzakkar. Begitupun sebaliknya. Ketika man'utnya itu berbentuk mu'annas, maka naatnya berbentuk mu'annas juga. Syarat yang ketiga yaitu sama dari sisi ma'rifat atau nakirah. Ketika ada alif lam pada man'utnya, maka naatnya pun terdapat alif lam. Ini disebut dengan ma'rifat. Adapun sebaliknya, jika pada man'utnya tidak terdapat alif lam atau tanwin, maka naatnya pun tidak terdapat alif lam tanwin atau biasa disebut nakiro. Kemudian syarat yang keempat yaitu ada sama jumlahnya,
yaitu mufrad, musanna, atau jamak. Ketika pada man'utnya mufrad, maka bentuk naatnya juga mufrad. Apabila pada man'utnya musanna, maka bentuknya musanna. Dan apabila pada man'utnya jamak, maka bentuk naatnya itu jamak. Kemudian yang kedua itu ada atof. Contoh syarat-syarat atof itu kata benda diatofkan kepada kata benda, kata kerja diatofkan kepada kata kerja. Kaidah yang berlaku pada atof atau maktuf hanya satu, yaitu wajib sama dari sisi i'rabnya saja. Di dalam mahfudatil asma, maktufnya harus majrur atau mahfud, maka maktuf alaihnya wajib mengikuti marfu'nya. Contoh atofnya itu kuntu fil masjidi wa usolli, artinya itu aku berada di masjid dan aku sholat. Selanjutnya yaitu ada taukid. Ada juga syarat-syarat taukid. Taukid harus sama i'rabnya dengan kata yang diperkuat. Untuk lafaz taukid maknawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Tidak berlaku pada lafaz ajma'u, baik dalam mufrad, musanna, atau jamaknya. Demikian pula dalam muzakkar dan muannasnya. Contoh dari taukid itu marartu bi Zaidin nafsihi, artinya aku berpapasan dengan Zaid sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada badal. Badal di sini juga terbagi menjadi 4, yaitu badal kul min kul atau badal mutabi, artinya keseluruhan. Yang kedua itu badal ba'du min kul atau sebagian. Yang ketiga itu badal istimal atau cakupan. Dan yang keempat itu badal mubayyin atau walat, artinya itu koreksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.